Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuke Istiani. Nah, di sini kita sudah memasuki bab yang ke-18 nih, dengan topik yang berjudul DHCP Server. Ini masih merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Nah, jadi pada bab 18 ini yang pertama kita harus mengetahui nih apa itu konsep dari DHCP. Kemudian yang kedua kita akan konfigurasi DHCP server. Kemudian materi yang ketiga yaitu fixed address DHCP server. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu konsep dari DHCP. Nah, jadi teman-teman DHCP itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol digunakan untuk memberikan pemberian atau penerusan IP address nih. Dan nantinya kita akan melakukan konfigurasi DHCP server di router nih teman-teman. Jadi nanti di klien Ubuntu ini dia akan mendapatkan IP yang sudah dikonfigurasi di router teman-teman. Dan untuk IP-nya itu kita bisa mengatur sesuai keinginan kita nih. Misal dari 172.16.1.0 sampai 172.16.1.100 teman-teman. Jadi nantinya si klien ini dia akan mendapatkan IP 0 sampai 100 dari hasil DHCP yang dilakukan di routernya teman-teman. Jadi nanti kita nggak perlu lagi untuk konfigurasi statik di klien Ubuntu-nya nih. Karena jika kita melakukan konfigurasi statik, maka itu terdapat beberapa kekurangan teman-teman. Nah, misal salah satunya terdapat IP yang sama pada server lain, nah maka kedua IP itu akan bentrok teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan DHCP ini, ketika kita setting IP-nya sudah menjadi seperti itu, maka IP-nya nantinya dia akan tetap seperti itu teman-teman. Jadi tidak akan terjadi bentrok dengan server lainnya atau dengan IP lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu konfigurasi DHCP server. Jadi nanti si router ini dia akan mempunyai DHCP server yang dilakukan dari klien Ubuntu ini. Jadi nanti si klien ini dia akan merequest IP dari routernya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke prakteknya. Di sini kalian bisa running saja router Debian-nya. Nah, pastikan di router Debian ini kalian sudah bisa ping 88 maupun ping google.com ya teman-teman. Oke, di sini punya saya sudah bisa, kita bisa Ctrl C. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menuliskan langkah-langkahnya di sini. Nah, di sini sudah tertera langkah yang pertama, kita harus install DHCP servernya dulu. Pertama-tama kalian pergi ke Sumin terlebih dahulu atau ke super user. Masukkan passwordnya. Oke, kalau sudah kita bisa langsung ketikkan saja perintahnya yang ini teman-teman, apt install. Kita ketik apt install isc strip dhcp strip server. Oke, seperti ini kita bisa enter saja. Ini kita pilih opsi Y teman-teman, karena kita akan menginstal DHCP-nya. Nah, jika teman-teman di sini lihat terdapat tulisan merah atau error seperti ini, kalian bisa hiraukan saja karena di sini kita belum konfigurasi di nano/etc/default ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan lakukan untuk edit di nanonya. Di sini kalian bisa clear terlebih dahulu. Kemudian di sini kita langsung saja pergi ke nano/etc/default, kemudian /isc strip dhcp strip server. Oke, seperti ini teman-teman, kita bisa enter. Nah teman-teman, ini adalah alasan kenapa tadi terdapat error atau tulisan merah nih. Jadi di sini untuk interface V4-nya itu belum terisi teman-teman, jadi masih kosong. Di sini kalian bisa Ctrl X saja untuk exit ya.
Kemudian di sini kita bisa IP terlebih dahulu, teman-teman. Teman-teman, karena di sini kita akan memasang DHCP di router, di mana yang merequest IP-nya itu adalah si klien. Di sini kita bisa lihat untuk gateway dari kliennya itu ada di nPost 3. Nah, jadi ini inet 172.1.6.1.1. Jadi ini adalah gateway yang mengarah ke klien, teman-teman. Nah, maka dari itu di nano/etc ini pada format interface v4-nya itu kalian bisa isi env0s9, yaitu yang mengarah ke klien Ubuntu-nya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa Ctrl X, Y dan juga Enter. Oke, kita ke langkah yang ketiga. Di sini kita clear dulu, teman-teman. Ini saya ke atas dulu ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja untuk ke langkah yang ketiga. Kita ketik nano/etc/dhcp/dhcpd kemudian .conf. Nah, di sini teman-teman harus teliti karena pada penulisan DHCP itu yang kedua itu adalah DHCPD ya, teman-teman. Jadi ditambah huruf D. Oke, kalau sudah kita bisa enter saja, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah sampai menemukan, nah ini teman-teman, sampai menemukan format a slightly different configuration for an internal subnet. Nah, di sini teman-teman pada format yang di bawah slightly different tadi, ini kita hapus pagarnya, ini kita delete, kemudian ini juga kita hapus pagarnya. Dihapus sampai kurung kurawal tutup ini ya, kita hapus. Nah, oke, kalau sudah di sini untuk subnetnya, teman-teman, kalian bisa isi yang 10.5.5.0 ini kita ganti dengan IP yang ini, teman-teman. Jadi kita isikan dengan IP 172.16.1.0, yaitu IP dari klien Ubuntu-nya. Kita isi 172.16.1.0. Kemudian untuk netmasknya seperti biasa 255.255.255.0 ya, teman-teman. Ini kita ganti 0. Oke, kalau sudah kita ke format di bawahnya. Kemudian untuk range-nya ini saya akan isikan IP tadi, cuman di sini 172.16.1.10. Ini kita ganti juga untuk IP-nya, yaitu di sini 172.16.1.100. Nah, jadi nanti untuk IP 1.10 itu yang akan nanti saya jelaskan. Kemudian misal di sini saya akan merequestnya jadi antara 10 sampai 100, teman-teman. Kemudian untuk di bawahnya ini terdapat name server atau domainnya. Di sini saya semisal akan ganti dengan nama nuke.com. Ini, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk option routernya ini kalian bisa ganti IP-nya yang mengarah ke Ubuntu klien ya. Di sini jadi IP-nya 172.16.1.1. Oke, seperti ini, teman-teman. Dan yang terakhir ini untuk address-nya kita ganti menjadi IP 172.16.1.255. Teman-teman, seperti ini. Kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, oke, kita masuk ke langkah yang berikutnya atau yang keempat ini. Kita restart DHCP-nya menggunakan perintah systemctl restart isc strip dhcp strip server. Teman-teman, kita bisa enter. Nah, oke, sudah, teman-teman. Selanjutnya kita akan request melalui kliennya nih. Di sini kalian buka Ubuntu kliennya. Di sini kita bisa cek IP terlebih dahulu.
Nah, teman-teman, di sini untuk IP-nya itu masih 172.16.1.2 sesuai dengan yang kita setting pada video sebelumnya ya, teman-teman. Nah, jadi ini merupakan IP yang kita pasang secara statik di video sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini kita harus menyeting IP-nya terlebih dahulu, teman-teman. Kalian bisa pergi ke sini, tanda yang ini, teman-teman. Kemudian kalian klik yang wired connection. Kemudian kalian klik yang wired settings. Nah, kemudian kalian bisa klik yang tanda settings ini. Nah, di sini kita klik yang IPv4. Nah, teman-teman, di sini masih tertuliskan atau masih di checklist yang manual. Karena sebelumnya kan kita memasang IP-nya itu secara statik ya, atau manual. Nah, sekarang kita akan ganti untuk ke opsi yang automatic yang DHCP ini, teman-teman. Kemudian kalian bisa apply dan kemudian kalian bisa on off kan. Di sini kita off terlebih dahulu. Kemudian kita on kan lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sudah kita bisa langsung kembali ke terminalnya. Kemudian kita bisa cek lagi dengan IPA apakah sudah berubah. Nah, teman-teman, di sini bisa lihat sendiri untuk IP-nya itu yang tadinya 172.16.1.2 itu sudah berubah menjadi 172.16.1.10 yang sesuai dengan kita konfigurasi DHCP tadi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, nantinya si klien ini dia akan mendapatkan IP yang tadi kita sudah pasang, yaitu antara 1.10 sampai 1.100, teman-teman. Nah, di sini masih tertuliskan IP yang pertama yaitu 1.10 di sini. Nah, di sini kita bisa coba ping 88 apakah sudah bisa, teman-teman. Oke, kita enter. Nah, di sini untuk ping 88-nya sudah bisa ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa coba ping ke server satunya. Server 1 yaitu IP-nya 10.10.10.2. Kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini untuk ping dari Ubuntu client ke server 1 juga sudah bisa ya, teman-teman. Nah, jadi kira-kira itulah, teman-teman, untuk konfigurasi DHCP-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu fix address DHCP server. Nah, jadi nantinya teman-teman pada materi fix IP address ini kita akan membuat si klien ini atau klien Ubuntu ini dia memiliki IP yang fix atau IP yang tetap selamanya, teman-teman. Jadi tidak ada lagi alasan server-server lain memiliki IP yang sama. Nah, oke, teman-teman, di sini kita masih di router Debian-nya. Kemudian kita bisa ketikkan perintah nano/etc/dhcp. Kita bisa ketik saja nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Enter. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah, teman-teman. Scroll terus sampai menemukan yang ini, teman-teman. Host Fantasia. Di sini kalian bisa lihat untuk pagarnya kita bisa hapus saja atau kita bisa delete. Nah, kemudian untuk di bawahnya ini juga pagarnya kita delete. Ini pagarnya kita delete juga sampai tutup kurung kurawal ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk hardware-nya ini adalah MAC address, teman-teman. Jadi di sini kita akan isikan MAC address dari klien Ubuntu-nya. Di sini kalian bisa buka klien Ubuntu-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan IPA untuk melihat MAC address-nya. Nah, teman-teman, di sini bisa lihat untuk MAC address dari IP 172.16.1.10. MAC address-nya adalah yang ini, teman-teman. 0800279D7E96. Kita bisa langsung ketikkan saja, teman-teman, di router Debian-nya yang ini. Di sini kita delete dulu. Oke, kita bisa langsung ketik 08, kemudian 00, kemudian 27, kemudian 9D, kemudian 7E, kemudian 96. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian untuk format di bawahnya ini kita akan isi IP address yang fix nih untuk Ubuntu kliennya. Misal di sini saya akan memasang IP address yang fix atau tetap selamanya itu 172.16.10.2.
1.1.30 teman-teman. Oke, kenapa di sini 30? Karena kita memilihnya itu IP yang antara angka 10 sampai angka 100. Nah, misal di sini saya memilihnya 30. Nah, teman-teman, kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y dan juga Enter. Kemudian kita akan restart. Jadi perintahnya systemctl restart isc dhcp server. Oke, kita bisa enter teman-teman. Oke, kalau sudah kalian bisa buka klien Ubuntu-nya. Di sini kita bisa pergi ke setting lagi teman-teman. Seperti tadi wired connection, kemudian wired settings. Kemudian ini kita on off kan atau disable enable kan. Ini kita disable, kemudian kita enable kan. Oke, kalau sudah kita bisa request IP A lagi. Nah, oke teman-teman, di sini untuk IP-nya sudah diganti menjadi 172.16.1.30, di mana ini adalah IP tetap selamanya dan tidak akan berubah-ubah. Jadi nantinya untuk klien ini dia tidak akan mendapatkan IP selain dari 1.30. Oke, saya rasa cukup di sini saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke @mentor kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.